Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, dalam sesi kali ini kita melanjutkan tentang tema-tema diskusi mengenai buku-buku yang diterbitkan oleh Ustadz Muhammad Nuruddin yang saat ini sudah ada di hadapan kita. Kita doakan sama-sama semoga Ustadz Muhammad Nuruddin selalu sehat, amin, dimudahkan segala urusannya, amin. mudah-mudahan tetap produktif Amin. menulis buku gitu ya, Amin. mudah-mudahan menjadi wasilah ilmu bagi halayak ramai lah, insya Allah. Amin. Untuk di video kali ini kita akan membahas satu buku yang beliau tulis yang diterbitkan oleh Keira Publishing. Judulnya adalah Membuktikan Al-Quran sebagai Kalam Ilahi, Analisis dan Kritik atas Pemikiran Munim Siri. Nah, berhubung kita sudah kedatangan beliau sebagai penulis dari buku ini, saya ingin menggali lebih dalam tentang sudut pandang beliau sebagai penulis, kenapa dan bagaimana sih isi buku ini sampai beliau harus memiliki tanggung jawab untuk menjadikan buku ini perlu terbit gitu, terutama di Keira Publishing. Begitu kira-kira Pak Nuruddin ya? Iya, siap. Sebelumnya saya juga mohon maaf misalnya nanti ada beberapa hal yang mungkin terlewat saya gali. Baik. Mungkin bisa disampaikan belakangan oleh teman-teman melalui Kaifa Channel atau mungkin di media sosial Keira Publishing. Silahkan di komen, mungkin nanti ada jawaban-jawaban yang bisa direspon langsung oleh Pak Muhammad Nuruddin. Begitu kira-kira Pak Nuruddin ya? Insya Allah. Mungkin sebagai pembuka, saya ingin menanyakan satu hal yang paling mendasar ketika saya membaca buku ini, Pak Nuruddin. Yang pertama adalah sebenarnya buku ini kan kalau yang saya baca sekilas itu kan berbicara tentang catatan atau kritik Pak Nuruddin terhadap pemikiran Pak Munim Siri. Iya. Tentang status Al-Quran apakah disebut sebagai kalam ilahi atau Betul. sebagai kalam siapa gitu. Betul. Jadi yang tepatnya yang diklaim oleh Munim Siri dalam tema ini sebenarnya apa, Pak? Baik, ini saya jawab ya. Jadi Iya. begini, betul buku ini berisikan kritik saya secara pribadi atas pandangan yang dikemukakan oleh Ustadz Munim Siri. Dia itu punya pandangan begini, Pak. Iya. Al-Quran itu 100% kalam Allah. 100% kalam. Tapi, ada tapinya. Dia juga dikatakan 100% kalam Nabi. Nah, ini sebetulnya pernyataan yang kalau saya bantah dalam hitungan menit itu bisa. Karena begini, ini kita pakai common sense aja dulu ya. Iya. Bisa nggak satu kalam itu bahasa sederhananya omongan lah. Bisa nggak omongan Pak Irfan dikatakan sebagai omongan saya? Misalnya begini, Pak Irfan menyatakan ungkapan yang itu disusun oleh Pak Irfan sendiri kepada istri Pak Irfan. Aku mencintai kamu. Ini omongan Pak Irfan ya. Iya. Pak Irfan bilang sama saya, Pak Nuruddin tolong sampaikan bahwa saya mencintai istri saya. Saya sampaikan itu pesan melalui lisan saya. Saya bilang, Bu, Pak Irfan sangat mencintai Anda. Jadi ungkapan saya mencintai kamu itu asalnya dari Pak Irfan kan? Iya. Pertanyaan saya sekarang sederhana aja. Bisa nggak satu omongan yang terbukti berasal dari satu sosok, kita nisbatkan juga kepada sosok yang lain? Iya. Jadi bisa nggak ungkapan saya mencintai kamu itu 100% omongan Pak Irfan, lalu dikatakan 100% omongan saya, hanya karena saya menyampaikan itu, gitu, bisa nggak? Ya nggak bisa dong. Buktinya apa? Kalau istri Pak Irfan ingin ngeresponnya ke saya atau ke Pak Irfan? Kalau misal, ya jelas dong, ke yang menyampaikan dong, ya kan? Maaf, ke yang merangkai maksud saya. Saya kan penyampai nih. Jadi kenyataan bahwa kita menyampaikan suatu omongan itu nggak serta-merta omongan itu menjadi milik kita kan? Iya. Sekarang begini, Allah itu mewahyukan Al-Quran kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad itu sebagai penyampai. Gitu. Nah, Munim Siri itu punya pandangan bahwa kenyataan Al-Quran itu diekspresikan, diungkapkan dengan lafaz,
dari lisan beliau, itu dia jadikan alasan bahwa kalau begitu Quran itu kalam Nabi gitu loh. Padahal kayak sekarang kita pemilu kemarin ya, saya tuh ngasih contoh di buku ini contoh-contoh yang emang waktu itu tuh momennya sedang mau pemilu. Ini saya kasih contoh begini. Misalnya Prabowo ini udah terpilih ya. Waktu saya bikin jadi contoh belum terpilih. Prabowo misalnya menyampaikan satu pernyataan. Disampaikanlah sama wakilnya misalnya. Jadi wakilnya sebagai penyampai ya, tapi omongannya dari Prabowo. Bisa nggak Bapak bisa katakan omongan itu adalah omongan Prabowo sekaligus omongannya Pak Gibran gitu? Kan nggak bisa. Jadi omongan atau kalam yang sudah terisbatkan kepada satu sosok itu nggak bisa kita nisbatkan kepada sosok yang lain. Jadi kalam itu dinisbatkan kepada perangkainya, bukan kepada penyampainya. Saya ngomong sekarang. Kemudian saya bilang ke Pak Akbar, saya menyampaikan pesan. Pak Akbar tolong sampaikan kepada Pak Irfan bahwa saya akan datang besok. Itu omongan saya. Omongan saya. Pak Akbar menyampaikan ke Pak Irfan. Persis dengan redaksi yang sama. Saya akan datang besok. Pertanyaan saya sekarang. Pernyataan saya akan datang besok itu bisa nggak dibilang itu adalah omongan Pak Akbar sekaligus omongan saya? Kalam saya. Nggak bisa dong. Buktinya apa? Kalau Pak Irfan pengen nagih, kenapa itu nggak datang orangnya? Yang ditagih siapa? Saya atau Pak Akbar? Jelas dong. Kenapa? Karena saya yang merangkai kalam itu. Pak Akbar hanya sebagai penyampai saja. Iya, Pak Akbar hanya sebagai penyampai saja. Dan makna dari ungkapan itu berasal dari saya, bukan dari dia gitu loh. Jadi nggak bisa. Ini omongan Akbar sekaligus omongannya Nuruddin itu nggak make sense gitu loh. Itu kontradiktif ya kan? Jadi, dengan menyatakan Al-Quran 100% kalam Allah, sebetulnya konsekuensi logisnya Anda nggak boleh menisbatkan kalam ini kepada selain Allah gitu. Mau itu Nabi Muhammad mau itu siapapun. Itu saya kira logika paling sederhana untuk membantah pernyataan itu. Jadi Munim Siri itu punya pandangan kayak tadi. Dan kalau misalnya kita lacak gitu ya, buku-buku ulumul Quran, buku-buku tafsir para sarjana muslim di era klasik itu hampir nggak pernah ada orang bilang bahwa Quran itu 100% kalam Allah tapi sesuai kalam Nabi. Itu nggak ada. Itu nggak ada. Paling orang lebih gentle bilang begini, Quran buatan Nabi Muhammad titik. Kan lebih gentle kan? Itu lebih terang-terang. Atau kita sebagai Quran kalam Tuhan titik. Berarti kalau kalam Tuhan berarti bukan kalam selain Tuhan dong. Konsekuensi logisnya kan begitu. Gak bisa kita nisbatkan kepada sesuatu selain Tuhan gitu loh. Nah, dengan menyatakan Quran sesuai kalam Allah, sesuai kalam Nabi, sebetulnya sejak awal sudah kontradiktif. Jadi jadi kita bisa bayangkan tuh, klaimnya sejak awal kontradiktif, lalu dia menulis sekian lembar halaman untuk mendukung klaim yang kontradiktif itu. Nah, saya kenapa tertarik untuk melayangkan kritik atas pandangan yang sebetulnya sudah absurd gitu ya sejak awal itu. Kenapa? Karena saya melihat ada banyak proses reasoning yang nggak nyambung di tulisan dia itu. Ada banyak celah-celah. Makanya saya dalam buku ini itu membagi ke dalam dua bagian. Di bagian pertama itu tulisannya Pak Munim Siri itu saya sertakan secara utuh. Lalu saya berikan anotasi. Saya berikan catatan kaki sebagai pembuktian kepada para pembaca. Lihat. Ini orang sampai pada kesimpulan begini, sementara premisnya begini kan nggak nyambung gitu loh. Nah, saya membuktikan kecacatan-kecacatan itu di tahap pertama. Kemudian saya juga berharap melalui buku ini, karena ada satu bagian di buku ini, saya menjelaskan alasan-alasan rasional tentang kenapa kita itu mengklaim bahwa Quran itu 100% kalam Allah. Karena begini Pak, banyak orang muslim di luar sana kalau ditanya, kamu percaya Quran itu firman Allah kan? Iya, saya percaya. Buktinya apa? Kadang dia diam seribu bahasa, nggak tahu gimana cara membuktikannya. Kadang ada orang saya bilang, ya itu masalah iman aja. Bukan masalah ada bukti atau nggak ada bukti, itu masalah iman kita aja. Loh, nggak begitu. Semua pernyataan, baik itu dijadikan objek keimanan atau tidak, selama dia berupa pernyataan, maka dia, kalau ingin kita katakan benar, maka harus bersandar pada bukti. Nah, pertanyaan apa sih bukti-bukti yang kita miliki untuk sampai pada kesimpulan bahwa Quran itu 100% kalam Allah. Nah, saya menjelaskan itu dalam buku ini. Ada satu part menjelaskan itu secara khusus. Karena klaim dia itu kan memberikan celah bahwa Quran itu kalam Nabi. Lafaz Quran itu bukan berasal dari Allah gitu loh. Versi Munim Siri itu.
Lafaz Quran itu berasal dari Nabi, dan dia itu datang dengan teks-teks dari para ulama. Memang itu benar, itu perkataan ulama. Jadi ada nusus dari para ulama, Imam Nasafi, Imam Asy'ari, Imam Bazdawi, dan ulama-ulama yang lain. Tapi setelah saya teliti itu ada yang menarik. Itu banyak teks-teks yang dipahami tidak sesuai dengan konteksnya. Kemudian ada teks yang dipenggal, ada teks yang bahkan direduksi ya. Jadi pemaknaannya itu reduktif. Jadi dia demi menjustifikasi pandangannya ditarik teks-teks yang sebetulnya nggak ada keterkaitan untuk membenarkan pandangan itu. Padahal nggak ada. Tidak ada satupun teks yang disertakan oleh beliau ini yang menyatakan bahwa ada ulama fulan mengatakan Quran kalam Nabi, itu nggak ada, Pak. Paling jauh. Nah, ini yang menarik untuk saya ketengahkan. Memang ada satu pendapat itu dikutip. Saya ambil dulu ya. Ada satu pendapat dikutip dan itu menjadi sandaran Ibnu Imsiri dalam mengukuhkan pendapatnya. Ada satu pendapat dari yang dikutip oleh Imam Suyuti, tapi lihat pendapat ini tidak menyatakan bahwa Quran itu kalam Nabi sama sekali. Di Imam Suyuti mengungkapkan 3 pendapat, apakah yang diturunkan itu lafaz, apa sekaligus lafaz maknanya atau maknanya saya dan seterusnya. Ada 3 pendapat. Saya ingin kutipkan secara redaksional apa yang dikatakan Imam Suyuti dalam buku Al-Itqan itu. Dan pendapat ini juga direkam oleh Imam Zarkashi. Tapi ingat, beliau hanya sebatas mengutip. Ini bukan pendapat ulama. Gak jelas, gak disebutkan siapa yang bilang begini itu. Dan nanti akan kita lihat bahwa ini pendapat yang ditolak oleh para mufassir sendiri, oleh para ahlinya gitu maksud saya. Wathani anna Jibril innama nazala bil ma'ani khassatan wa annahu sallallahu alaihi wasallam alimatil kal ma'ani wa abbara anha bilughatil arab. Jadi pendapat kedua mengatakan Jibril itu, malaikat Jibril turun dengan makna-makna Al-Qur'an secara khusus, lalu Nabi mengetahui makna-makna itu kemudian diungkapkan dengan bahasa Arab. Coba lihat ya redaksi ini. Ada nggak ini redaksi mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah kalam Nabi? Nggak ada. Nggak ada. Pendapat ini hanya menyatakan bahwa malaikat Jibril turun dengan makna, Nabi kemudian mengungkapkannya dengan bahasa Arab. Tadi saya bilang di awal, kenapa saya berikan contoh pemisalan kayak di awal. Kenyataan bahwa orang menyampaikan sesuatu ungkapan dengan lisannya, itu nggak bisa dijadikan alasan bahwa itu adalah kalamnya. Penyampai itu penyampai gitu loh. Sekarang gini ya, nih untuk menalar pendapat ini, saya misalnya bicara dengan bahasa Arab sama Pak Irfan, saya bicara dengan bahasa Arab. Saya bilang dalam bahasa Arab, Pak Irfan sampaikan ke Pak Akbar, saya mau berkunjung ke rumahnya. Hari Selasa jam 12 siang, dalam bahasa Arab. Pak Irfan kemudian mengekspresikan apa yang saya sampaikan. Pak Irfan mengekspresikan dengan bahasa tertentu, bahasa Indonesia. Pertanyaan saya sama dengan pertanyaan pertama. Kenyataan Pak Irfan menyampaikan makna yang saya ungkapkan tadi itu bisa nggak dijadikan alasan bahwa itu adalah omongannya Pak Irfan? Itu omongan saya gitu loh. Kenyataan bahwa Pak Irfan itu menyampaikan dengan bahasa tertentu itu nggak bisa dijadikan alasan bahwa itu adalah kalamnya. Itu kalam saya yang disampaikan oleh beliau gitu loh. Katakanlah pendapat ini benar gitu ya, bahwa malaikat Jibril datang dengan makna Al-Quran, Nabi kemudian mengungkapkan dengan bahasa Arab. Tapi apakah itu bisa dijadikan alasan bahwa Quran itu kalam Nabi? Enggak. Justru begini, dalam bahasa Arab, dalam teologi Islam, kalam itu artinya yang dimaksud dengan kalam itu himpunan makna. Saya sering berikan permisalan, kalam atau makna dari satu kalam dengan lafaz itu ibarat wadah dengan isi. Jadi makna itu adalah isinya, lafaz itu wadahnya, gitu loh, ya kan? Jadi yang paling pokok dari sebuah kalam itu bukan lafaz, tapi makna. Artinya begini, untuk menyatakan suatu ungkapan ini adalah milik A, harus dibuktikan bahwa maknanya berasal dari A, gitu loh. Fakta bahwa nanti dia disampaikan lafadznya oleh orang lain, itu nggak bisa dijadikan alasan bahwa kalam itu milik dia. Kalam itu dinisbatkan kepada perangkainya. Yang merangkai itu, nah, makna Al-Quran berdasarkan pendapat tadi dari siapa? Dari Allah kan? Berarti kalau begitu dinisbatkan kepada siapa? Iya, harusnya kepada Allah. Nah, sekarang saya ingin melampirkan pendapat bagaimana pendapat para ahli tafsir tentang pendapat yang kedua ini. Bahwa Quran itu didudukan maknanya lafaz, kemudian Nabi mengungkapkan dalam bahasa Arab.
Ternyata setelah saya teliti, pendapat yang tadi itu pendapat yang syaz, pendapat yang aneh. Artinya oleh para ahli sendiri ditolak gitu loh. Kok bisa-bisanya Anda mendasarkan satu kesimpulan serius pada pandangan yang ditolak oleh para ahli itu sendiri? Itu kan dari sudut kajian ilmiah itu problematis gitu loh. Ya kan? Kita kan harus bicara disiplin keilmuan saya dengan penjelasan para ahlinya. Nah, saya ingin bacakan, ini ada sebuah buku judul Al-Mustasfa fi Ulumil Quran di kalangan salah seorang mufassir dari Al-Azhar, namanya Syekh Salim Abu Asi. Salim Abu Asi ini pasti yang pernah di Al-Azhar pasti kenal ya. Beliau ulama yang prolific, produktif, bukunya banyak, dan ini bisa kita lihat ya, kepakaran dalam ulumul Quran. Ini buku setebal mungkin 600 halaman lebih. Apa pendapat beliau tentang pendapat yang tadi itu yang dikutip saya Suyuti itu? Wa ashabu hadzal qaul al-awwal lam yadhkuru lahum dalilan. Mereka tuh nggak punya dalil apa-apa. Yang ngomong kayak tadi itu, bahwa Quran itu maknanya diturunkan sama malaikat Jibril, Nabi mengungkapkan dengan bahasa Arab. Kata beliau nih, yang pakar tafsir, itu nggak ada dalilnya sama sekali. Memang nggak ada dalilnya juga. Kalau kita rujuk kitab Al-Itqan, kitab Al-Burhan milik Az-Zarkashi, sama sekali nggak ada dalil sama sekali. Itu mujarrad qaul gitu. Itu hanya ungkapan, hanya pendapat sempalan aja. Kemudian apa coba? Kata beliau apa? Wala shibha dalil. Jadi yang semi dalil aja nggak ada gitu loh. Yang mirip-mirip dalil aja nggak ada. Yang mendekati. Iya, mendekati dalil nggak ada. Lihadzal za'am. Wa min thamma, oleh karena itu, fahuwa hawasun. Hawasun ay junun. Hawasun artinya kegilaan. Hawasun min qailihi, dari yang mengucapkannya, la yultafatu ilaih, tidak layak dipertimbangkan. Dan saya sudah membuktikan bahwa kalaupun Anda mendasarkan pandangan pada pendapat yang tadi, pendapat itu bukan hanya problematis berdasarkan kesaksian seorang ahli, tapi secara logis pun itu gak matching, gak make sense gitu loh. Iya kan? Nah, jadi buku ini saya harapkan bisa memberikan manfaat bagi dua kelompok sekaligus. Pertama, orang muslim yang masih ragu atau belum sampai pada kesimpulan bahwa Al-Quran firman Allah itu adalah kesimpulan yang sahih yang didasarkan pada bukti-bukti yang meyakinkan. Karena di luar sana ada orang-orang muslim yang hanya menerima secara taken for granted bahwa Quran adalah firman Allah, kata guru ngaji saya, kata orang tua saya begitu, saya juga nggak tahu buktinya apa. Nah, saya maparkan kurang lebih 10 argumen rasional, dan itu saya kembangkan dari ada satu karya penting dalam kesarjanaan ulumul Quran. Itu satu karya ditulis oleh seorang ulama besar asal dari Al-Azhar, namanya Syekh Abdullah Daraz. Syekh Abdullah Daraz, orang Arab nyebutnya Daraz, orang Indonesia nyebutnya Darroz. Udah terlanjur ditulisnya Darroz aja. Syekh Abdullah Daraz itu punya buku judulnya An-Nabaul Azim. Nah, saya mengimprovisasi, kemudian mengembangkan, menyederhanakan argumen beliau dalam buku ini supaya memberikan penjelasan yang sejelas mungkin kepada para pembaca bahwa klaim yang menyatakan Quran kalam Allah itu klaim ilmiah dan itu punya dasar-dasar bukti yang valid. Bagaimana perumusan argumentasinya, apa saja rinciannya, silahkan dibaca. Kemudian setelah membuktikan bahwa Quran kalam Allah, di bagian selanjutnya saya menolak pernyataan bahwa Quran itu adalah kalam Nabi. Karena sebagai konsekuensi logisnya, manakala kalam itu terbukti berasal dari Allah, konsekuensinya Anda nggak bisa itu menisbatkan kalam itu kepada selain Allah. Sama halnya kayak tadi itu, contoh yang tadi itu. Kalau terbukti omongan itu berasal dari saya, kemudian disampaikan sama Pak Akbar, ya tetap omongan itu disebutkan ke saya gitu loh. Orang kalau pengen protes pasti ke saya. Orang kalau misalnya tidak setuju dengan apa yang saya omongkan, itu pasti protesnya ke saya, bukan kepada ada yang menyampaikan kan. Kemudian banyak lagi, itu secara common sense ya, secara logis lah maksudnya begitu. Dalam teks Al-Quran juga banyak ayat-ayat yang mengafirmasi pandangan itu. Saya berikan beberapa contoh aja ya, karena lebih detailnya silahkan baca di buku. Dalam Quran itu ada ayat begini, Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Qaul. Kami, kata Allah, akan menyampaikan qaul, ucapan yang berat. Maksudnya Al-Quran. Coba, Al-Quran itu disebut sebagai qaul. Mungkin nggak kalau cuma sebatas maknanya doang, tapi disebut sebagai qaul. Qaul itu artinya perkataan, Pak.
Qaul itu artinya perkataan. Jadi kalau perkataan berarti makna dan lafaz sekaligus dong, iya nggak? Namanya juga qaul, bukan makna. Berarti kalau begitu pandangan yang tadi disebut benar. Itu pandangan sempalan yang tertolak gitu loh. Ya kalau sudah terbukti tertolak oleh ayat Al-Quran sendiri gitu kan, lantas dengan alasan apa kita bisa mempertahankan pandangan? Itu jelas loh, Al-Quran mengatakan begitu. Qaul. Jadi yang Allah sampaikan pada itu adalah qaul, perkataan. Kalau perkataan, di mana-mana orang tahu itu. Kalau perkataan itu ada makna, ada lafaz, ya kan? Berarti kalau begitu Quran itu tuduhkan lafaz dan makna sekaligus. Ada ayat lagi yang mengatakan, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran sebagai bacaan yang berbahasa Arab. Bahasa, saya nanya sekarang, bahasa itu ada nggak Pak? Bahasa sebatas lafaznya doang, nggak ada maknanya tuh ada nggak? Pernah nggak Bapak menjumpai bahasa hanya berisikan lafaz tapi nggak ada maknanya? Ya bukan bahasa dong namanya. Hanya bunyi-bunyian aja. Iya, nggak mungkin dong, ya kan? Ya, saya bilang gini, Mas, lafaz dengan makna itu hubungannya ibarat wadah dengan isi gitu loh. Sekarang apa sih artinya piring kalau nggak ada isinya nggak bisa bikin kita kenyang, ya kan? Piring, gelas itu hanya sebatas wadah. Yang paling penting itu isi di balik wadah itu apa gitu loh. Nah, lafaz dan makna itu ibarat wadah dengan isi. Lafaz itu adalah wadah, makna itu adalah isinya. Allah itu menurunkan Al-Quran. Dan sekarang begini, kalau Al-Quran itu hanya dikatakan sebatas maknanya yang turun, lafaznya kemudian berasal dari Nabi, dia nggak jadi mukjizat lagi kalau begitu. Karena jadi perkataan Nabi. Dan apa bedanya dia dengan hadis kalau begitu, ya nggak? Nggak suci lagi sebenarnya. Iya, sekarang begini, ulama itu memperlakukan teks Quran beda loh dengan hadis. Kalau Quran tuh nggak boleh dipegang kecuali dalam keadaan bersuci. Kenapa itu? Karena ulama sampai pada kesimpulan bahwa Quran ini lafaz dan maknanya berasal dari Tuhan. Sementara kalau ada kitab hadis kita pegang dalam keadaan junub, maaf ya, dalam keadaan junub sekalipun boleh apa enggak? Boleh. Jadi kalau Quran dikatakan hanya maknanya saja yang saya pertanyaan saya itu dan saya kemukakan dalam buku. Apa bedanya dia dengan hadis kalau begitu? Sementara kalau kita perhatikan redaksinya, kemudian kesaksian para ahli terkait Al-Quran dan hadis itu juga, mereka itu punya kesimpulan beda loh. Zauk, dari sisi zauk itu beda kerasa. Hadis dengan Quran itu beda rasanya. Taste-nya ya. Iya, bagi orang yang saliqah Arabiyahnya yang ini Arabnya, rasa bahasa Arabnya itu masih kental gitu. Itu dia akan bisa merasakan perbedaan itu. Jadi banyak problem-problem yang bisa kita kemukakan kalau Quran itu dikatakan sebagai kalam Nabi, dan saya memaparkan sebisa mungkin dalam buku ini penjelasan terkait hal itu sekaligus pembuktian bahwa banyak teks-teks yang dipahami secara keliru oleh Ustadz Mulin Siri ini. Baik Pak, muncul itu sebahaya apa sih orang ketika bagi saya misalnya saya sebagai orang awam, saya mungkin fine-fine aja ketika ada orang menyampaikan ke saya, tahu nggak kalau Quran itu sebenarnya ya memang dari Allah, tapi juga Nabi juga memodifikasi teksnya atau mungkin mentransliterasi beberapa ayatnya menjadi seperti yang kita tahu sekarang ini. Maksudnya bahayanya itu segimana sih Pak? Karena ini menyangkut urusan fundamental. Iya. Jadi begini, yang tadi ayat yang tadi saya sebut itu kan ayat Quran. Ayat Quran. Bagaimana sekarang kita menjelaskan bahwa ada ayat-ayat Al-Quran yang secara jelas menyatakan bahwa yang diturunkan itu adalah perkataan yang secara otomatis mengandung makna dan lafaz. Kemudian setelah itu kita simpulkan, oh enggak, perkataan dari Nabi. Dan tahu enggak, ada ayat di Al-Quran bunyinya begini. Nah ini penting ya. Coba bayangkan, saya selalu teringat dengan omongan guru saya begini, bahwa pikiran-pikiran yang menyimpang itu sebetulnya hanya mengulang-ulang aja. Bukan hal baru lah. Bukan hal yang baru. Yang baru tuh kadang apa? Kemasannya, bahasanya, pendekatannya, istilah-istilahnya, hakikatnya itu sama aja. Teman-teman tahu nggak, di Quran tuh ada rekaman perkataan orang kafir. Bunyinya tuh begini, di surat Al-Muddathir, silakan cek nanti. In hadza illa qaulul bashar. Oh iya. Ini Al-Quran ini perkataan manusia. Sekarang saya tanya, Nabi itu manusia bukan? Manusia. Sama aja kan? Iya. Jadi dengan Anda mengatakan Quran kalam Nabi, berarti Anda mengatakan Quran perkataan manusia. Quran merekam perkataan orang kafir dulu banget. Bilang bahwa Quran ini adalah perkataan manusia. Tahu nggak ancamannya apa? Sauslihi saqar. Aku akan masukkan dia ke dalam neraka saqar. Gak mungkin dong kalau ini hanya persoalan khilafiyah dikecam sedemikian keras, ya kan? Sauslihi saqar. Nah, coba itu bayangkan, itu perkataan orang kafir dulu
direpetisi, diulang oleh orang yang hidup di abad 21. Ya sama aja intinya dengan mengatakan Quran kalam Nabi, itu berarti Quran buatan manusia. Dengan Anda mengatakan lafaz Quran itu berasal dari Nabi, berarti kalau begitu sakralitas Al-Quran itu hilang pada akhirnya. Jadi kalau ditanya apa sisi bahayanya, banyak sekali. Menghilangkan sakralitas Al-Quran. Sementara klaim yang meneguhkan sakralitas Al-Quran itu adalah termasuk ajaran fundamental. Min usulil aqaid. Gitu ya. Bukan persoalan khilafiyah. Dan memang faktanya nggak ada gitu. Saya nggak menemukan ulama muslim terpandang. Saya nggak bilang penulis atau sosok muslim yang non spesialis ya, mungkin ada yang berpandang. Tapi ahli Al-Quran yang terpandang yang menyatakan Quran kalam Nabi itu nggak ada. Teks-teks yang dia sadur di buku ini yang saya sertakan dan saya kritik juga, semuanya terbukti nggak ada satupun yang menyatakan secara sorry bahwa Quran itu kalam Nabi. Karena dengan menyatakan Quran kalam Nabi, Anda melanggar salah satu ajaran yang fundamental dalam Islam. Anda mengingkari sakralitas Al-Quran. Kemudian yang tidak kalah penting itu apa? Al-Quran itu adalah bukti kenabian Nabi kita yang terbesar. Al-Mu'jizah Al-Kubra linabiyina. Itu kan? Nah sementara klaim bahwa Al-Quran mukjizat itu hanya akan terlihat konsisten kalau Quran ini lafaz dan maknanya berasal dari Tuhan. Karena mukjizat itu begini, dalam pemahaman para teolog, mukjizat itu harus sesuatu yang luar biasa, khariq lil 'adah, terlahir pada orang yang mengaku sebagai nabi, kemudian berisikan tantangan, dan tantangan itu tidak bisa ditandingi oleh lawan. Itu mukjizat. Nah sekarang kalau seandainya Quran itu hanya sebatas turun maknanya, lafadznya, sementara salah satu sisi kemukjizatan Al-Quran itu sisi kebahasaannya, Pak. Sisi kebahasaannya. Berarti kalau Anda mengatakan lafadz Quran dari Nabi, secara tidak sadar Anda menggugurkan kemujizatan Al-Quran yang maha penting itu. Sisi kebahasaan itu. Dan yang dulu membuat orang-orang kafir dulu terpukau dengan Al-Quran itu kan gaya bahasanya. Balaghahnya. Iya, sisi fasoha dan balaghahnya. Kalau Anda katakan Quran hanya maknanya dari Tuhan, lafadznya dari Nabi, berarti dia nggak jadi mujizat lagi dong kalau begitu. Dalam posisi gugurlah. Dan itu yang dikatakan sama, itu bukan perkataan saya sejujurnya. Itulah pandangan para mufassir, ahli tafsir, di antaranya Syekh Salim Abu Asi dalam buku ini juga menyatakan hal yang sama, bahwa kalau Quran itu dikatakan turun hanya sebatas maknanya, maka gugurlah sudah klaim kemukjizatannya, karena ketika itu dia menjadi karya Nabi. Sementara mukjizat itu artinya pembenaran Allah terhadap Nabi. Tapi kalau Anda katakan Quran turun maknanya, dia jadi karya Nabi loh. Tahu ancamannya apa yang dikatakan Quran? Itu tadi mau masuk neraka saklar. Bukan saya yang bilang. Itu Quran mengatakan. Orang yang mengatakan in hadza illa qaulul bashar sauslihi saqar wal iyadzu billah. Maksudnya dalam neraka saklar. Tapi ya itulah paradoks-paradoks yang saya jumpai dalam pandangan-pandangan beliau gitu ya. Baik. Dan harapan saya gitu kan, supaya karena beliau itu kan dikenal sebagai pakar Quranic Studies gitu kira-kira ya. Nah sedikit banyak kan perkataannya dipertimbangkan tuh. Ya seabsurd apapun kalau orang sudah bertitel akademik tinggi itu biasanya dicari-cari celah pembenarannya. Tapi ya silahkan nanti dibaca ya. Saya persilahkan para pembaca menilai apakah saya berlebihan dalam menilai atau tidak. Tapi itu yang saya temukan. Dia banyak mereduksi perkataan para ulama. Bahkan ada satu kutipan yang dia terjemahkan itu jelas itu udah terkategori sebagai tahrif. Penyelewengan gitu loh. Iya, itu kan secara kaidah, kita nggak bicara keimanan nih. Kita bicara kaidah ilmiah itu kan nggak boleh. Kalau ulama bilang begini, dikemukakan apa adanya gitu loh. Jangan sampai kita kita sudah terlebih dulu punya asumsi, punya pandangan, kita menjustifikasi pandangan kita dengan perkataan ulama yang kita pelintir itu. Dan hal yang sama juga saya buktikan di buku-buku yang lain, di buku Nikah Beda Agama, nanti ada buku lain juga gitu ya, yang secara khusus mengkritik pemikiran beliau. Selebihnya saya serahkan kepada para pembaca untuk menilai. Baik. Jadi ini juga Pak, saya yang menjadi hal yang menggelitik saya juga, bahwa seperti yang Pak Nuruddin jelaskan, dalam kapasitas Pak Munim Siri ini sebagai seorang akademisi dan mungkin pemikir lah gitu ya, pemikir yang mungkin dianggap kredibel dalam bidangnya.
mungkin pendapat beliau juga banyak diamini oleh Nah, itu yang kita khawatirkan ya, kita yang apalagi dengan khawatirkan. berkembangnya medsos. Iya, kan, iya, nah, iya. orang bisa share apa aja tanpa Iya. mempertimbangkan beberapa kaidah ilmiah atau mungkin. Tapi mohon maaf saya potong. Iya. Tapi memang benar Pak, itu efek dari medsos. Saya itu kenapa begitu serius menulis buku ini? Karena saya melihat beberapa kali gitu ya, sebenarnya sering. Itu pandangan dia itu diafirmasi sama profesor yang lain Betul, gitu loh. betul. Seolah-olah itu memberikan celah bahwa ini mungkin benar loh Mungkin pandangan benar. kayak Bisa begini. jadi ini. Anda lihat nggak tadi itu bagaimana Quran mengecam, bagaimana ayat-ayat Al-Quran mengafirmasi bahwa Quran ini bukan cuma maknanya yang turun, tapi juga lafaz dan maknanya sekaligus. Itu pendapat ulama sepanjang zaman gitu loh. Sampai detik ini. Ada ini perkataan ulama yang bilang begini. Mana coba saya buktiin sama saya. Ini semua kutipan-kutipan yang dia sadur itu semuanya nggak ada satupun yang secara sorry mengatakan Al-Quran kalamun Nabi itu nggak ada. Paling jauh yang tadi saya sebut itu. Malaikat Jibril turun dengan makna, Nabi mengungkapkan dengan bahasa Arab. Dia tidak mengatakan Nabi menjadikan Quran sebagai kalamnya, nggak ada. Dan kenyataan Nabi menyampaikan dengan bahasa Arab, tidak serta-merta itu menjadi kalamnya. Karena penyampai itu beda dengan perangkai. Kalam itu disebutkan kepada perangkai, bukan kepada penyampai. Penyampai adalah penyampai, gitu ya. Nah, jadi itu tadi. Nah, yang tidak kalah penting, saya tuh berharap dengan buku ini, mungkin para pembaca yang pernah baca buku saya Ilmu Debat, ya Ilmu Debat itu berisikan kaidah-kaidah tentang bagaimana caranya kita mengcounter pendapat-pendapat yang tidak kita setujui berdasarkan kaidah-kaidah rasional. Di sana tuh ada pembahasan mu'aradhah, ada pembahasan naqd, ada pembahasan tentang pembahasan tentang mana mu'aradhah, naqd dan istilah-istilah lain tuh. Al-takhallufud dalil ma'al madlul, kemudian dan lain-lain itu. Nah, prakteknya itu bisa ditelaah melalui buku ini gitu loh. Ya, jadi ini kritik yang saya susun seserius mungkin berdasarkan kaidah-kaidah akademik begitu ya. Selebihnya ya kita persilahkan pembaca untuk menilai. Itu hak setiap orang untuk memilih. Tugas kita hanya menyampaikan, dan kalau paling tidak ketika dikatakan kenapa kamu menolak pendapat seorang profesor begitu, kamu punya bukti apa enggak? Saya punya buktinya. Silakan Anda baca, terserah. Oke, jadi saya bisa menarik sedikit kesimpulan kecil lah. Mungkin sedemikian penting kita memposisikan Al-Quran ini sebagai kalam Nabi kah, atau memang benar-benar kalam Allah saja? Al-Quran itu 100% kalam Allah. Iya. Kalau dinyatakan 100% kalam Allah, konsekuensi logisnya sekali lagi, nggak bisa kalam ini disebutkan kepada selain Allah. Mau itu Nabi ataupun selain Nabi. Itu pernyataan yang sangat masuk akal. Kalau ada yang nanya, apa buktinya kalau Quran itu kalam Allah? Bukti yang paling sederhana apa ya? Bukti paling sederhana. Nabi Muhammad itu adalah sosok yang ummi. Tidak membaca dan menulis. Tidak ada fakta sejarah yang valid yang mengafirmasi bahwa beliau itu punya karya tulis. Atau pernah belajar ke pendeta Nasrani. Atau ke Rabi Yahudi. Itu nggak ada. Oke. Kenyataan beliau sebagai sosok yang ummi, tidak membaca dan menulis, pada akhirnya menimbulkan pertanyaan. Kalau begitu itu dari mana informasi dalam Quran? Ada informasi Nabi Adam, Nabi Soleh, Nabi Hud, Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf, satu surat khusus. Ada Ashabul Kahfi, tentang Zulkarnain, Ali Imran, tentang Maryam. Itu dari mana coba itu dapatnya? Itu orang awam sendiri. Informasi itu. Iya kan, harus ada sumbernya kan? Kalau itu dari karangan beliau, nggak mungkin ada loh hal-hal yang dalam Quran itu sifatnya detail gitu. Detail-detail sejarah itu nggak mungkin hasil halusinasi kan? Soal reproduksi. Iya. Isyarat-isyarat ilmiah juga termasuk ya kan? Bagaimana proses kondensasi itu dalam hujan, ya kan? Kemudian pertumbuhan janin. Itu sekarang dibahas oleh para ilmuwan kan. Kita nggak ingin membahas ayat-ayat semacam itu. Ini poinnya, banyak informasi dalam Quran itu nggak mungkin dihasilkan oleh orang yang tidak membaca dan menulis gitu loh. Pertanyaannya sekarang, sepintar apapun gitu kan. Dan kemudian yang tidak kalah penting itu apa? Fakta sejarah lainnya apa? Nabi Muhammad itu jujur, nggak pernah bohong dalam hidupnya. Jadi beliau itu punya riwayat hidup yang sampai sekarang itu direkam dalam kitab ratusan jilid kan. Kalau benar pernah ada riwayat juga beliau pasti itu udah tercatat ya kan. Faktanya kan nggak ada.
Oke, sekarang kita dihadapkan dua fakta itu saja. Beliau itu tidak membaca dan menulis, kemudian beliau itu orangnya jujur, lalu mengaku sebagai nabi. Orang jujur loh ya. Tidak pernah terbukti berbohong, bilang aku adalah utusan Allah. Mana buktinya? Buktinya adalah Al-Quran ini. Yang sampai detik ini nggak bisa ditandingi sama manusia manapun. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min. Ya kan? Kalau kamu itu ragu, kira-kira satu surat saja. Satu surat, tapi kan nggak ada yang bisa. Kalau manusia saya tidak ada yang mampu ditantang, lantas dari mana itu berasal kalau bukan dari pencipta manusia itu sendiri? Itu kan saya kira argumen paling gampang gitu ya. Paling gampang untuk membuktikan bahwa Al-Quran itu bukan karangan Nabi Muhammad. Tapi para orientalis dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka, ya tentunya memperlakukan Quran secara berbeda. Sebagai teks sejarah, sebagai dokumen sejarah, mereka melepaskan Quran itu dari sisi divinitasnya atau dari sisi keilahiannya gitu ya. Ya tapi itu tidak ilmiah. Kenapa? Karena bukti-bukti yang tersaji menggiring kita pada kesimpulan ini bukan karya manusia. Kalau Anda bersikukuh memperlakukannya sebagai karya manusia, berarti kan kajian Anda itu bertitik tolak dari satu premis yang tidak ilmiah. Karena bertangga dengan fakta. Faktanya kita nggak punya alasan lain kecuali menisbatkan kitab suci ini kepada firman Tuhan. Memandangnya sebagai firman Tuhan. Kalau Anda bersikukuh memandangnya sebagai buatan manusia, ya itu namanya bukan kajian ilmiah gitu, tapi itu namanya pembebalan gitu loh. Itu kan apa namanya? Sikap apa namanya? Mukabaroh dalam bahasa Arab itu mukabaroh. Jadi sebenarnya kepongahan intelektual itu namanya kan. Harusnya aku sebagai fakta dong. Kalau Anda tidak setuju dengan bukti-bukti itu, mari kita perdebatkan. Tapi kalau setelah kita berdebat panjang sampai pada kesimpulan Quran kalam Allah, konsekuensinya Anda nggak bisa menyebut ini sebagai kalam manusia, mau itu nabi ataupun selain nabi. Saya kira begitu ya. Saya mungkin agak lanjut pertanyaan sedikit, Pak. Maksudnya gini, pola pemikiran yang menolak keilahian Al-Quran ini apakah sedikit banyak terpengaruh dari apa yang dilakukan oleh, mohon maaf ya, misalnya ajaran-ajaran Kristen yang memperlakukan yang mempercayai bahwa Yesus itu sebagai anak Tuhan, kemudian dia tuh 100% Tuhan, manusia, 100% Tuhan. 100% Mungkin Tuhan. gitu kan. Kalau saya terpikirnya ke situ. Mungkin. Jadi mungkin sama ya. Iya, dia mungkin pengen berusaha untuk menjadikan Islam ini sebagai agama yang mirip agama Kristen mungkin. Ya kan? Dan memang dalam beberapa tempat ya, dalam beberapa hal dari tulisan-tulisannya saya itu menemukan kecenderungan semacam itu. Iya. Apalagi kalau melihat beliau mungkin saya salah. Iya. Tapi itu saya kira bukan persoalan yang mendasar yang hendak saya sorot dalam buku ini. Terlepas bagaimana motif, terlepas bagaimana apa itu yang mendorong dia untuk sampai pada kesimpulan ini, yang jelas kesimpulan itu sudah terdedahkan dalam bentuk tulisan. Fokus saya terarah pada tulisan ini saja. Tulisan Anda bermasalah dan ini satu persatu masalahnya. Saya kira begitu ya. Karena bagi saya gini, Pak Nurdin, ketika kita dicoba disamarkan bahwa seolah-olah Quran ini bisa jadi adalah kalam Allah sekaligus juga kalam Nabi, itu kan kita juga agak rancu ketika kita memahami soal misalnya hadis qudsi. Iya, hadis qudsi, betul. Ya, hadis qudsi ini kan yang kita pahami adalah kalam Allah. Tapi dimodifikasi sedemikian rupa sesuai konteksnya oleh Nabi. Ketika Nabi mengutip bahasanya Allah, ya itu. Jadi kalau Quran dikatakan maknanya berasal dari Allah, benar. Ya. Jadi kalau Quran dikatakan maknanya berasal dari Allah. Maknanya berasal dari Allah. Lafaznya dari Nabi. Bedanya apa dia dengan hadis qudsi kan? Ya benar, itu jadi problematis. Karena begini, Pak. Dalam penjelasan para ulama ahli Al-Qur'an itu, mereka itu mengklasifikasi wahyu. Ada wahyu yang turun lafaz dan maknanya, dan itulah Al-Qur'an. Ada wahyu yang dia itu memang terinspirasi dari wahyu ilahi, tapi perangkaiannya itu lebih banyak melibatkan Nabi. Dalam ini hadis gitu ya, lafaznya dari Nabi, maknanya juga dari Nabi. Tapi terinspirasi dari wahyu ilahi. Dan itu ada perincian ya. Hadis itu ada yang sifatnya tauqifi, ada yang sifatnya taufiqi, itu kan? Gitu ya. Ada hadis itu penjelasannya ada, bisa kita jumpai dalam penjelasan Syekh Abdullah Ras misalnya. Kemudian hadis qudsi itu maknanya dari Allah, lafaznya dari Nabi. Buktinya apa dia lafaznya dari Nabi?
Hadis qudsi itu nggak punya sakralitas seperti hanya Al-Quran. Betul, iya. Kalau kita pegang dalam keadaan berhadas itu boleh. Iya. Meskipun itu kalam ilahi. Iya. Itu bukti bahwa menurut pendapat yang roji, meskipun ada ulama yang mengatakan enggak, lafadznya juga berasal dari Allah juga. Iya. Tapi pendapat itu tertolak, pendapat itu lemah, marjuh. Pendapat yang kuat, makna hadis qudsi itu dari Allah, lafadznya dari Nabi. Iya. Gitu lah. Sekarang kalau Quran dikatakan sebagai wahyu yang turun maknanya saja lafaz dari Nabi, itu bedanya apa? Bedanya apa? Iya. Jadi secara logis pun itu sudah problematis gitu. Iya. Sejak awal sudah problematis. Sementara redaksi gaya bahasa hadis dengan Al-Quran itu beda. Iya. Beda gitu. Iya. Tadi ayat yang saya kutip itu, coba bayangkan, itu tantangan yang luar biasa loh. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi surati mithlihi wa da'u syuhadaakum min dunillahi in kuntum shadiqin. Itu dari sisi redaksional saja kan, kalau orang sudah akrab dengan bahasa Arab itu luar biasa beda. Bedakan dengan hadis bunyinya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli. Coba aja nyanyiin coba. Iya. Itu paling sederhana loh, nyanyiin coba. Enggak. Kencing kan? Tentu sama-sama wahyu gitu ya. Hadis itu wahyu, Quran juga wahyu. Tapi tidak semua wahyu yang diterima sama Nabi Muhammad itu semuanya menjadi Al-Quran. Para ulama itu mengklasifikasi. Setelah mereka meneliti loh ya. Ini bukan soal iman. Tapi setelah meneliti, oh gaya bahasanya beda sendiri nih. Kalau ini begini, kalau ini begini. Kalau hadis qudsi kan suka ada penisbatan kepada Allah. Kalau Allah Azza wa Jalla, gitu kan? Kalau hadis itu perkataan Nabi, meskipun terinspirasi dari wahyu. Itu juga wahyu juga sama gitu loh. Wahyu juga. Jangan dibilang mentang-mentang dari Nabi kemudian dikatakan bukan wahyu. Itu wahyu. Tapi tidak memiliki sakralitas seperti hanya Al-Quran karena lafadznya bukan berasal dari Allah. Pandangan yang menyebut Quran sebagai kalam Allah itu sangat absurd dan tidak didasarkan pada argumen yang kokoh. Untuk melihat lebih detailnya bagaimana bukti absurditas tersebut, saya persilahkan para pembaca untuk mengakses. Selebihnya kita serahkan mereka untuk menilai dan memilih. Baik. Gitu ya, saya kira cukup gitu ya. Iya, saya pikir juga penjelasan yang disampaikan oleh Ustadz Muhammad Nurudin menyangkut isi buku Membuktikan Al-Quran sebagai Kalam Ilahi ini secara lebih lengkap, lebih rinci, lebih detail bisa dibaca melalui buku ini. Saya pikir untuk untuk diskusi lebih lanjut kita akan mudah-mudahan nanti kita ada waktu lagi buat bahas tema-tema yang lain. Insyaallah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya Ustadz Nurudin. Terima kasih banyak. Penjelasan mengenai atau review mengenai buku ini bisa mendorong rasa ingin tahu kita secara lebih dalam tentang bagaimana status Al-Quran ini sebagai kalam ilahi. Sebagai penutup saya ingin mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang atau pertanyaan saya yang mungkin keliru pada Ustadz Nurudin dan kepada penonton semua ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih sudah menyaksikan review buku ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.